Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu dan Akang Teteh ya. Kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alihi washabihi ajma'in. Baik, teman-teman atau bapak-bapak sekalian, di sini kita akan coba mensinergikan ulang lagi di pengabdian masyarakat. Ini part kesekian kalinya ya, Pak Iqbal. Jadi kami dari SMK Darut Tauhid mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Mana di sini kita akan coba upgrade topik lagi, yaitu perancangan sistem informasi akademik sekolah gitu ya. Nah, di SIM ini atau semua informasi manajemen ini kita akan coba, sebenarnya kita sudah punya, tapi memang ini perlu updatean tersendiri gitu ya. Jadi ada beberapa updatean yang stuck di vendor tertentu gitu. Nah, harapannya nanti untuk inputan dari Pak Iqbal dan tim itu bisa dikembangkan, ini sama halnya dengan learning management system sebelumnya. Jadi mana learning management system itu dibuat mulai dari tema dan sebagainya gitu ya, dengan metode terstruktur, dan kami nanti ditopang dengan apa yang namanya infrastruktur jaringan yang insya Allah kita, Pak Iqbal, sudah termasuk sukses ya. Jadi dalam user 300 sampai 350 secara bersamaan itu bisa stabil seperti itu. Dan harapannya nanti untuk sistem informasi manajemen sekolah ini atau sistem informasi khususnya di kurikulum ini sebagai sebagai jembatan awal nanti untuk terselenggaranya sistem informasi manajemen sekolah yang utuh gitu ya, mulai dari kurikulum, terus keuangan, humas, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Iqbal, dari kami ucapkan terima kasih. Dan untuk yang sekarang mungkin sistem informasi manajemen sekolah diserahkan oleh Pak Iqbal dan tim. Mangga, Pak Iqbal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya diberikan bisa diterima gitu ya pengabdian masyarakatnya ya, ini yang kali ke berapa saya juga lupa, mungkin keempat gitu ya. Kali ini kita masuk ke pengembangan kemarin LMS sudah ya, sekarang kita masuk ke sistem informasi akademik untuk yang sekolah. Dan untuk tahap awal kali ini kita akan deliver ya hasil yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari mahasiswa di TELU ya. Di sini ada aktor utamanya mungkin ada Bima, ada Faruki, terutama mungkin Faruki ya. Kemudian nama ada Pradita. Nah ini mohon maaf kami tidak bisa datang langsung ke sana karena sekarang lagi masanya UAS gitu ya, dan presentasi tugas gitu. Jadi di akhir mata kuliah itu biasanya ada UAS, atau kalau tidak UAS itu bentuknya presentasi, dan lagi maraton ya, sedang maraton. Jadi dari kemarin, hari ini sampai besok untuk yang mata kuliah saya masih padat gitu ya untuk presentasi tugas besarnya, jadi tidak memungkinkan. Dan teman-teman juga ini sedang menjalankan ada yang magang, ada yang kuliah kerja praktek ya. Jadi sulit ya untuk bisa ditemukan gitu ya, didatangkan ke SMK. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa silaturahim ke SMK lagi ya. Mudah-mudahan ya. Nah, untuk yang kali ini siakatnya sesuai dengan apa yang sudah pernah ditunjukkan oleh Pak Cecep. Tujuannya adalah ingin menggantikan ya, sistem yang saat ini digunakan, namanya apa Pak? Di rapot Pak. Ya itulah mungkin sistem yang utamanya
untuk generate raport ya. Nah, Betul. jadi setidaknya itu yang mungkin kita bisa berikan, tapi karena ini pengembangannya dari betul-betul dari nol gitu ya. Kemarin kita coba untuk mencari yang serupa, yang fiturnya bisa menyamai atau mendekati yang sekarang digunakan itu agak sulit gitu ya. Ya sudah, kita memilih untuk mengembangkan dari awal dengan menggunakan mahasiswa di ITELI sudah biasa pakai Laravel, dan nanti ke depannya saya yakin ini bisa terus dilanjut gitu ya oleh nanti yang di tingkat di bawahnya dan seterusnya, karena itu sudah menjadi framework yang rutin yang selalu dipelajari gitu ya di kelas dan selalu diberikan tugas mereka di situ, sehingga harusnya ke depannya ini akan terus berkelanjutan ya. Dan untuk kali ini untuk guru-guru admin gitu ya, terus dan juga mungkin Pak Kepala Sekolahnya juga sama ya, background-nya punya background di IT juga, jadi bisa memahami bagaimana pengembangan itu dilakukan ya untuk yang framework Laravel ini. Nanti ke depannya kalaupun misalkan ya mahasiswa tidak ada yang melanjutkan, harapannya nanti tetap bisa dilanjutkan di Bapak-bapak sekalian. Saya yakin kalau background-nya IT mah mudah ya, tinggal cari petunjuknya banyak ya di internet gitu ya, bagaimana untuk menambahkan fitur, melanjutkan pengembangan itu. Yang penting bisa dikasih dorongan dulu di awal gitu ya. Kita memang akan menggunakan ini dan akan terus mengembangkan ini. Sampai mungkin nanti kalau sudah sesuai dengan kebutuhan, nanti mungkin bisa direplikasi lagi seperti halnya LMS gitu ya. Nah, ini kalau sudah oke, kan nanti semua source-nya itu akan disimpan di Git ya, di GitHub. Nanti mungkin akan dibuat mungkin ya versi yang GitHub untuk yang sekolahnya sendiri. Jadi tidak lagi bergantung di GitHub. Sekarang masih di GitHub-nya mahasiswa ya. Sementara nanti mungkin akan dipandu atau mungkin nanti ke depannya ya, kalaupun tidak sekarang juga, gimana caranya membuat itu, kemudian nanti bisa punya repositori sendiri gitu ya, bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu mungkin untuk yang bisa disampaikan ya, tapi ya berarti fiturnya belum sampai generate report, baru sampai menyimpan semua data-data itu, data-data master ya, kecuali yang generate report. Karena generate report itu dia seperti mengkombinasikan berbagai macam data kemudian dibuat di generate dalam bentuk raport. Nah, itu yang belum. Jadi kemarin fokusnya ke bagaimana bisa melakukan CRUD ya, create, read, update, delete berbagai macam data gitu. Nanti untuk generate raportnya mudah-mudahan bisa berlanjut lagi di semester berikutnya. Mungkin segitu yang bisa disampaikan Pak Cecep. Ya Pak. Dan selanjutnya yaitu terkait pemaparan produk. Yang pertama mungkin yang akan diulas yang itu Pak, panduan instalasi. Yang kedua panduan penggunaan seperti itu Pak. Baik, dimulai di siapa Pak? Oke, bisa nanti ke Bima dulu. Oke, siap. Mas Bima boleh dimulai. Oke, terima kasih Pak. Mungkin buat Pradita boleh buat sharing PPT-nya ya. Untuk share screen masih disable. Mungkin bisa di enable dulu Pak. Oke, sudah, saya lupa tadi. Oke, baik. Mungkin bisa di share screen. Pradita. Oke, baik. Selamat siang Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai panduan instalasi. Nah, mungkin kalau panduan instalasi ini lebih ke sisi admin ya, developer. Jadi kami kan nanti rencana juga mau deploy di web. Jadi sebenarnya nggak bakal kepake, cuman kalau mau dikembangin ulang bisa instalasi dulu gitu. Jadi kalau mau tambah-tambahin fiturnya itu bisa instalasi dulu. Nah, jadi ini mungkin lebih cocoknya untuk developer ya, untuk instalasi ini. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk yang pertama dulu. Boleh next. Jadi ada beberapa software yang perlu diinstal dulu, yaitu mulai dari SAMPP, ada VS Code, ada Gitbase, kemudian ada Laravel. Nah, itu nanti kita bakal bahas dulu pelan-pelan. Nah, pertama-tama
dari SMPP dulu. Jadi kita sini bakal coba untuk menjelaskan gimana cara download dan install, kemudian cara menjalankannya seperti apa. Boleh next. Nah, nanti di buku panduan kita sudah sediakan link untuk downloadnya yang kata di berikut ini. Nanti Bapak-Bapak bisa untuk download aja. Terus nanti juga kalau sudah download akan muncul notifikasi seperti ini, yang this type of file can harm your computer, tapi itu nggak perlu khawatir, cukup di keep aja supaya filenya ke download. Nah, udah gitu nanti bakal muncul di tahap ketiga itu ada filenya, bisa di double klik aja buat mulai instalasi. Nanti pertama kali diklik itu akan muncul notifikasi seperti itu, yang important bla bla. Cuman bisa di oke aja, karena itu bagian dari instalasi. Boleh next. Nah, kemudian di tombol ini, pertama-tama pasti akan muncul pop untuk menginstal. Kita klik next dulu. Sudah next, mungkin kita langsung centang MySQL dan phpAdmin. Untuk lainnya biarin aja, jadi cuma cukup dua yang dicentang, yaitu MySQL dan phpMyAdmin. Setelah itu kita next lagi. Nah, di tahap ketujuh kita akan pilih ini file SMPP-nya mau diinstal di mana. Tapi ini sangat disarankan untuk install di bagian C saja, yaitu SMPP. Ketika sudah dipilih, klik next. Boleh selanjutnya. Nah, maka tinggal menunggu saja untuk proses instalasinya. Setelah itu ada notifikasi seperti ini, itu yang do you want to start control panel log, itu checklist saja, dan kemudian kita klik finish. Nah, untuk SMPP mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita menginstal software selanjutnya? Dipastikan dulu barangkali sudah terinstall. Ya. Mungkin perlu satu laptop atau PC yang di ini. Aman Pak untuk sudah, yang SMPP sudah semua? Sudah. Oh, aman, alhamdulillah. Baik, sudah ya Pak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke software yang kedua. Ini kalau sudah selesai, kita bisa open saja filenya. Kemudian di tombol itu ada Apache dan MySQL. Oh iya, kalau untuk merannya, saya sarankan untuk klik kanan dulu, kemudian run as administrator ya, supaya semua fiturnya terpakai dengan baik. Kemudian di address itu ada tombol start saja sampai tombol yang bacaannya menjadi hijau, yang Apache dan MySQL, kemudian di start keduanya, dan pastikan keduanya berjalan dengan baik. Karena ini sangat diperlukan ketika kita ingin melakukan instalasi web pada localhost sebelum di-deploy ke internet. Oke, selanjutnya. Nah, software kedua adalah Laravel. Laravel ini, kalau tadi SMPP merupakan database lokal, kalau Laravel itu framework-nya. Jadi pengembangan aplikasi menggunakan framework ini. Cara menginstalnya kita menggunakan CMD. Nah, boleh next. Di sini pertama-tama, Bapak-Ibu sekalian perlu untuk membuka dulu CMD dengan cara membuka pada tombol Start di Windows, kemudian cari folder command prompt. Nah, lalu klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, setelah itu akan muncul terminal CMD-nya. Dan untuk menginstal Laravel-nya, cukup ketikkan perintah berupa composer global require laravel/installer, lalu klik enter. Nah, kemudian akan muncul downloading seperti pada gambar, installing segala macam, itu ditunggu saja. Dan setelah selesai, maka akan muncul, kita bisa ngeceknya kalau sudah muncul, tinggal klik saja Laravel new. Nanti bakal terlihat, ini versi berapa, apabila tampilannya seperti pada nomor 3, sudah terlihat Laravel installer versi sekian, nah berarti Laravelnya sudah install. Dan otomatis apabila Bapak-Bapak sekalian mengetikkan Composer Global Require Laravel, itu otomatis sudah menginstal versi terbaru. Nah, itu untuk Laravel. Kemudian gue di selanjutnya. Ini ada tutorial instalasi Git Bash. Next, ya. Sebelum itu, bisa di-download Pak, itu Git. Git, itu salah ya, harusnya download and install Git itu kayaknya di Iya. Kompas. Download Git Pak, di Google ada website-nya. Nah, linknya mungkin tapi udah benar sepertinya tuh. Coba di download linknya. Bisa Pak di download? Nah, itu. Git SCM. Bisa di next, Kak? Di sini ada beberapa lokasinya tuh taruh di C aja. Kita next aja Pak sampai install semua. Itu boleh di next. Nah, install.
Next Kak. Nah, VS Code tadi udah ada ya Pak? Sudah. Berarti sudah aman ya kalau Sudah. untuk VS Code ini. Next-nya Kak apa? Nah, di sini Pak kita mulai ke tutorial installnya Pak. Ya. Mungkin aku aja bisa screen demo. Jadi GitHub-nya di mana Pak? Bukan di sini ya? Ya, di situ. Oh, udah ada akun GitHub-nya Pak. Ini bisa ke sini Pak. Kita ulang dari awal lagi Pak. Hmm. Ini bisa di copy ini Pak. Bapak biasanya nyimpan file di mana Pak? File apa nih? Codingan. Oh, boleh di D aja. Di dokumen aja ya Pak. Di dokumen aja. Tab aja. Biar Kemana? Make disiapkan. mungkin di sini bisa Pak kita pakai comment. Git-nya sudah terinstall ya Pak tadi? Sudah. Ini bisa di on. Oh, ini proses ngambil ya? Ya, cloning Pak. Ini. Lumayan lama ya. Kenapa Pak? Nah, cepat nih. Udah ya Pak? Di 75. Di sini. Stuck di 75 ya. Ya. Sepertinya di internetnya Pak. Ini coba kita ulang lagi ya. Nah, udah.
Sudah ada ya? Oke, kita coba dulu ya, Pak. Kita coba dulu ya, Pak. Oke, kita ulang. Udah up to date sih katanya. Hmm. Ini ada file INV, kita copy dulu, Pak. INV. Buat apa ini? Ini buat ngopi INV-nya, Pak. Jadi yang ini kan example. Oh, Nama database-nya bisa dibikin dulu. Boleh dibikin dulu database. Bisa bikin nama file-nya, Pak. Kalau sudah, bisa kita jalankan. Oke, di sini ada panduan penggunaan dari aplikasi Siakat untuk SMK DTBS. Jadi di sini untuk masuk ke dalam aplikasinya kita diharuskan untuk memiliki akun. Di sini pertama kita registrasi akunnya dulu. Selanjutnya untuk role, di sini ada beberapa role. Untuk kepala sekolah sendiri nantinya bisa mengakses seluruh fitur yang ada. Untuk bagian kepegawaian hanya bisa mengakses fitur pegawai. Untuk bagian kurikulum hanya bisa mengakses fitur kurikulum, dan bagian kesiswaan hanya bisa mengakses fitur kesiswaan. Selanjutnya register dan kita login dengan akun yang baru dibuat tadi. Maka akan muncul tampilan awal setelah login. Di sini pertama ada fitur SDM. Di fitur SDM ini ada data pegawai sama tambah pegawai. Untuk data pegawai ini merupakan halaman yang isinya itu data pegawai yang terdaftar pada aplikasi ini. Ada foto, nik, KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Di sini juga ada aksi. Untuk detail ini nantinya akan nampilin data lebih detail untuk pegawai tersebut. Lalu ada delete untuk menghapus data pegawai tersebut. Selanjutnya ada tambah pegawai, halaman yang berfungsi untuk melakukan penambahan data pegawai, dan di halaman ini terdapat beberapa bagian seperti input data pegawai yang memiliki subbagian seperti informasi sekolah, informasi pegawai, informasi pekerjaan, dan kelengkapan, dan semuanya harus diisi. Selanjutnya ada bagian kartu keluarga. Lalu ada bagian riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja.
Lalu jika sudah diisi semua, maka klik tombol submit untuk ngirim datanya ke database. Selanjutnya untuk kelas, di sini ada tambah kelas. Di sini bisa pilih untuk tingkat atau grade kelasnya, misal kelas 10 untuk kurikulum yang dipakai pada kelas tersebutnya. Misal kurikulum 13, selanjutnya ada program studinya, lalu tahun pelajarannya. Di sini juga kita pilih wali kelas untuk kelas tersebut dan isi form yang lainnya juga. Dan kalau sudah, kita klik tombol submit untuk ngirim datanya ke database juga. Selanjutnya ada fitur mata pelajaran. Di sini ada halaman yang berisikan data mata pelajaran yang terdaftar pada aplikasi, dan informasi yang ditampilkan itu berupa kelompok mapel, nama mapel, deskripsi, status, sama aksi-aksinya ini ada detail sama delete. Untuk detail ini untuk nampilin data mapel tersebut dengan lebih detail, dan delete untuk menghapus data tersebut. Selanjutnya ada tambah mapel. Di sini kita masukin nama mata pelajarannya apa. Lalu untuk kelompok mata pelajarannya ada beberapa jenis, muatan nasional, muatan kewilayahan, sama muatan peminatan kejuruan. Lalu masukkan deskripsi mata pelajaran tersebut dan status mata pelajaran tersebut, apakah on atau off, apakah aktif atau sudah tidak aktif. Dan jika sudah, maka dapat klik tombol submit untuk dapat mengirim semua data yang udah diisi tadi ke database-nya. Selanjutnya ada plotting mapel atau melakukan plotting jadwal pelajaran. Di sini yang pertama harus dilakukan adalah memilih hari untuk mapel tersebut, misal Senin, terus pilih kelasnya sama periodenya, misal semester 1. Nah, di sini misal untuk nomor 1 itu pilihan jam untuk mata pelajaran tersebut ada di jam 7 sampai 7.15. Terus mata pelajarannya matematika misal, dan guru yang mengajar misal Cecep. Nah, kalau sudah, bisa klik tombol submit juga untuk mengirim datanya ke database. Selanjutnya ada siswa. Di sini ada tambah siswa. Di sini tuh halaman yang berfungsi untuk melakukan penambahan data siswa, dan juga punya beberapa bagian. Yang pertama ini ada bagian data siswa yang harus diisi, ada data pribadi siswa, hubungan keluarga, status, sama kelengkapan datanya. Selanjutnya ada alamat untuk mengisi detail alamat dari siswa tersebut. Selanjutnya ada kesehatan, yaitu untuk mengisikan riwayat kesehatan dari siswa yang ditambah tersebut. Selanjutnya ada riwayat pendidikan, di mana di sini diminta untuk mengisi rincian riwayat pendidikan dari jenjang TK, SD, sampai SMP. Selanjutnya, jika sudah diisi, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pindahan. Dan halaman ini itu hanya diisi jika siswa tersebut merupakan siswa pindahan. Dan kalau bukan siswa pindahan, bisa lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian pindahan ini ada beberapa form juga, ada alasan dipindahkan karena, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian data keluarga. Di halaman ini merupakan halaman yang diminta untuk mengisi rincian data keluarga seperti data ayah, data ibu, atau data wali. Dan jika sudah diisi semua, masuk ke bagian hobi. Di sini halaman ini diminta untuk mengisi rincian data hobi siswa seperti hobi keseniannya apa, hobi olahraganya apa, organisasi, dan lainnya jika ada. Dan jika tidak terdapat data hobi, bisa langsung dilewati saja dan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian lainnya.
di mana di bagian lainnya ini diminta untuk memasukkan data PIP, KRS, dan KKS jika siswa tersebut merupakan penerima PIP, penerima KPS, atau penerima KKS. Dan jika bukan penerima PIP, KRS, atau KKS, bagian ini bisa dilewati dan bisa langsung klik tombol submit saja. Paling ada tambahan sedikit Pak dari saya. Nah, yang mengacu ke sini nanti pada saat di rapot di penilaian di sini ada nanti diposkan Pak, nanti ada PTS, PAT sama PAS seperti itu. Memang tadi kurang lebih sama ya seperti di penilaian ya. Nah, di penilaian ada nilai akhir. Nah, ini input karena kami ada deskripsinya. Nanti saya coba kirimkan ke Pak Iqbal untuk kalau nggak salah udah untuk blueprintnya Pak Iqbal udah nerima belum dari saya? Apa Pak? Blueprint dari rapot. Oh, blueprint. Yang akan jadinya. Oh iya, kalau tidak salah memang udah sih. Sudah ya? Nah, jadi kami nanti seperti ini Pak untuk nilai atau nilai akhir. Nah, memang sama ya seperti yang tadi. Nah, ini namun ada ini kelasnya yang spesifik, sudah itu ini memang formatnya. Oh, iya. Nah, format ini mengacu kepada kelasnya. Jadi antar kelas kan siswa ini beda ya. Nah, misalkan kelas 10A PSPT, nah nanti yang terdownloadnya itu file atau siswa 10A PSPT seperti itu. Lain hal dengan misalkan kita ngambil 11A TKJ, nanti yang muncul 11A TKJ seperti itu untuk gambaran. Oke. Ya, kemungkinan sampai situ Pak, sampai upload, tapi untuk rapotnya sepertinya masih belum sampai sana gitu. Oke, siap. Untuk rencana mungkin ini kalau sudah selesai ya di sekarang teh bulan Juli ya, di akhir bulan Juli ini nanti mangga untuk dari pihak sekolah bisa sambil ini kan kita kayaknya sepertinya agak sulit ya kalau mau menginputkan semua gitu ya. Ya, kalau memang nanti kita kesulitan untuk menginputkan menginjek ke database-nya langsung, mungkin nanti kita akan minta dari pihak sekolah untuk sambil menginputkan ke situ gitu ya. Sambil kita perbaiki bugnya, kemudian jalan paralel gitu Pak. Boleh. Nanti yang sistem yang sekarang dipakai sama yang kita kembangkan jalan paralel dua-duanya, ya. Nanti sampai pada titik sudah stabil gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat gitu ya, sampai stabil gitu nanti baru bisa ditukar gitu, di switch yang baru gitu Pak. Siap. Untuk domainnya nanti domain yang nanti saya kasih lagi atau gimana Pak? Masih ada nggak yang hosting yang kami? Yang kemarin Pak Cecep share itu ya? Ya. Dari situ aja. Atau mau Pak Cecep buatkan dulu, nanti kita tinggal pakai gitu, tinggal masukin. Oh, boleh. Nah. Siap. Itu ya mungkin ya, Faruqi ya. Nanti dari Pak Cecep yang buatkan dulu untuk subdomainnya, nanti Faruqi tinggal masukin ke situ. Oke. Oke. Dari Pak Afif ada tambahan Pak? Siap, cukup. Baik, Pak Iqbal, permohonan maaf dari Kepala Sekolah. Sekarang sedang ada agenda rapat dengan direksi ya. Siap. Nah, dengan direktur seperti itu. Dengan Pak Afif juga. Jadi Pak Afif disambil gitu. Nah, mungkin nanti untuk pertemuannya kami harapkan untuk offline Pak. Mudah-mudahan boleh, Pak. Bisa offline.
Yang satu Nanti kalau di Bandung tempat rumahnya. ya, sip. Mungkin nanti dengan tim juga, kalau misalkan ini kita setting setengah harian ya Pak. Boleh Pak? Jadi kalau misalkan ada case yang seperti itu, nanti Betul. kita langsung. Betul, biar langsung semuanya terinstall Pak ya. Semua laptop admin terinstall semua bisa sambil mungkin diajarin ngodingnya. Nah, gitu. Gitu. Nah, tapi Biar yakin udah pada refresh lagi dari kami Pak. saya yakin sudah pada master lagi. Mungkin gitu aja Pak untuk yang pertemuan sekarang. Kita Oke, akhiri baik, Pak. dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, hatur nuhun Pak Iqbal untuk kesempatan kali ini, Pak Iqbal dan Kang Faruqi ya. Sip.